Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kalau misalnya kan Pak Ustadz sering mengatakan bahwa apa saja musibah yang terjadi itu karena buah tanganmu sendiri. Nah, kalau musibah panas misalnya di satu daerah itu terjadi, apa bisa disebabkan karena perbuatan tangan masing-masing orang yang ada di kota tersebut itu, Pak? Bisa aja seperti itu, bisa saja semuanya. Bisa saja Allah itu memberikan petunjuk bahwa ini juga dekat dengan Akhir zaman gitu, Pak Ustadz? ini sudah akhir zaman. Setelah Rasul itu sudah akhir zaman, dekat dengan yang namanya Tuhan atau Yaumul Qiyamah. Ini sudah dekat. Makanya panas itu dikenalkan agar orang itu mendapat hidayah dari Allah, belajar dari situ. Agar orang itu kembali ke jalan Allah. Kalau kerasa, ini kok panasnya kayak seperti ini, kan berpikir bahwa besok itu di neraka ya melebihi seperti ini. Nah, kita kan harus berpikir sendiri, apakah kita itu siap besok itu Yaumul Qiyamah itu menghadapi, kan seperti itu. Untuk menghadapi Yaumul Qiyamah ini tidak lain adalah amal soleh kita itu harus besar di hadapan Allah, bukan besar menurut kita, nggak bisa. Besar di hadapan Allah. Kemudian dosa-dosa kita itu juga kalau bisa, nah ini kalau bisa, ini doa untuk saya khususnya. Kalau bisa itu dosa itu kan terkurangi atas izin Allah. Jadi bukan merasa saya nggak punya dosa, kan beda. Kalau saya nggak punya dosa itu kan egoisme manusianya sendiri, kesombongannya yang merasa tidak punya dosa. Makanya banyak ayat-ayat Allah itu menceritakan bahwa itu hidayah atau petunjuk yang memang manusia pada umumnya, khususnya manusia muslim itu harus berpikir bahwa hidup di dunia ini sebenarnya ujian yang harus kita kerjakan. Jadi tidak boleh main-main. Apa yang harus kita kerjakan itu karena Allah semuanya. Sehingga nanti mudah-mudahan tidak sia-sia besok pada saat kita itu betul-betul dipanggil untuk menghadap Allah. Umpamanya doa saya menghadapnya itu nanti bareng-bareng lah sama muslim yang lain. Maksudnya apa? Yaitu nanti di akhir zaman itu bareng-bareng aja. Jadi itu udah endingnya orang muslim sedunia, yang nanti akhirnya orang yang non muslim yang hidup, kemudian mulai simbol-simbol Islam itu akan dihancurkan oleh mereka. Setelah orang Islam sudah nggak ada, sudah meninggal, mau jasad itu mau terbaring, mau tidur, mau apa, udah bukan urusan kita, itu urusannya Allah Ta'ala. Baru Allah menurunkan yang namanya kiamat. Saat ini salah satunya adalah gempa di mana-mana. Khususnya di Indonesia itu kan sangat sering terjadi. Menurut saya itu cara Allah mengalirkan minyak yang ada di bumi. Melalui gempa itu kan begitu, ya kan tetap harus ada ilmu fisikanya, tetap dialirkan ke. Ya siapa yang alirkan? Ya malaikat aja. Malaikat yang menjaga lapisan-lapisan bumi itu itu dialir-alirkan. Kemudian juga mengalirkan gas-gas yang gampang terbakar nanti di dalam bumi itu dialirkan juga di suatu titik atau beberapa titik sebenarnya. Itu di istilahnya itu, kalau istilahnya itu mau diledakkan itu di mana manusianya itu penuh di situ. Dan nanti juga mulai gunung-gunung berapi itu lava-lavanya juga dialir-alirkan ke titik-titik yang nanti akan menjadi peledak. Ya, insya Allah seperti itu. Maaf Ustaz, tadi menyambung Pak Tung tadi, saya jadi ingat peristiwa pekan lalu Ustaz, itu di Hawaii itu Ustaz, yang semacam ada api yang jatuh dari atas, titik dus, kemudian ditimpa oleh angin, kalau tidak salah kecepatannya 130 km per jam itu Ustaz. Akhirnya api merambat ke seluruh kota sehingga habis terbakar Ustaz. Nah, apakah peristiwa semacam itu bisa saja terjadi di negara kita, atau bagaimana kalau kemungkinan itu bisa terjadi, cara mencegah kira-kira gimana Ustaz, kalau dari sisi akhlak kita Ustaz? Kalau memang api itu tidak ada dan memang betul-betul dari atas kelihatan turun kena angin, itu hanya Allah Ta'ala sudah. Jadi Allah akan menyelesaikan masalah di daerah situ. Ada daerah situ yang memang dari sisi menurut perhitungan Allah itu memang harus
dibakar lah istilahnya. Walau alam yang mana ya saya tidak tahu, bisa aja memang itu daerah-daerah situ ada sesuatu yang dilakukan yang tidak baik barangkali. Jadi itu Allah harus mengirim api. Loh kok bisa datang api secara kimianya gimana? Oh kimia mah Allah gampang sekali kan gitu ya. Nggak usah yang kimia. Itu jin yang di Indonesia itu kalau di shoot di YouTuber itu kan ada jin yang namanya Banaspati yang api jalan-jalan emplek terbakar. Itu di Indonesia itu banyak kan. Bisa aja memang salah satu jin yang punya sifat api kok itu dipegang oleh malaikat, memang diturunkan. Makanya kelihatan aja kalau apinya itu turun di situ, kemudian angin kencang. Itu Allah itu sangat gampang. Karena apa? YouTuber itu bisa malaikat bukan, ilmunya itu bukan ilmu yang dari Allah, ilmu dia itu ilmu dari turunan-turunan sebelumnya. Itu aja bisa bertempur dengan api-api yang seperti itu, apalagi Allah kan seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Kayak Haji Hasan, kalau saya nggak lihat sih, tapi kalau Haji Hasan bisa diizinkan tahu, memang itu diberita, itu cara Allah aja. Sama seperti yang di pada waktu bulan Dzulhijjah kemarin yang berhaji itu ya diuji dengan panas yang seperti itu, kemudian keleran, tidur itu ada yang di depan toilet, kemudian makan itu ya susah, kemudian akhirnya orang itu protes, dan itulah yang dinamakan jidal, dan itu bisa menggugurkan hajinya. Seperti itu. Nah ini harus difahami dengan baik. Makanya berlatihlah di negara kita masing-masing itu, berlatih untuk tidak gampang berbantah-bantahan, berlatih untuk tidak gampang ayel-ayelan. Kalau umpamanya disindir, difitnah, nggak usah panas. Seperti itu, belajar. Karena Rasul aja melakukan ibadah haji kan sekali. Jadi kita kalau bisa ya sekali, kalau tidak bisa, kalau mati gagal ya 2 kali, kalau gagal lagi 3 kali, tapi jangan utang berangkatnya. Insya Allah seperti itu. Kurang lebih gambarannya begitu. Kurang lebih, Allahu a'lam.